Shalom. Hari ini saya melanjutkan suratan Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17 yang terkena meja roti pertunjukan dan pelita emas, yang artinya hidup yang merdeka dalam Roh Kudus sama dengan bercahaya dan dapat persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dari ayat 1 sampai 17 ini, kita membaca ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jika kita hidup di dalam Roh Kudus atau Roh Kristus, maka harus merdeka. Dan ujungnya atau upahnya adalah kehidupan yang kekal. Hidup di dalam Roh yang berarti merdeka, itu merdeka dari dosa. Jadi di dalam Roh Kudus, kita tidak mengenal lagi dosa. Sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan. Siapa yang hidup di dalam Roh, dia memiliki kemerdekaan itu. Dan ujungnya, hasil akhirnya adalah hidup yang kekal. Jadi jelas di sini bahwa karena ini terkena meja roti dan pelita emas, maka firman Allah dan Roh Kudus itu bekerja sama. Firman Allah dihidupkan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus dikontrol oleh firman Allah. Yaitu membuahkan kemerdekaan atau kebebasan dari dosa. Sehingga kita menuju kehidupan yang kekal. Yang kedua, ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kehidupan yang hidup dalam daging tidak mungkin memiliki Roh Allah. Berbicara tentang memiliki Roh Allah ini bukan berarti kita mengikuti orang yang katakanlah orang dunia maya dan lain sebagainya. Itu bukan begitu. Yaitu indikasinya tadi, merdeka, bebas dari dosa. Karena dia tidak bisa bersekutu dengan daging. Roh dan daging itu berlawanan. Nah, hidup dalam daging itu ya disimpulkan dosa tadi. Sedangkan hidup dalam Roh bukan berarti mengikuti apa yang
manusia berpendapat bahwa hidup dalam roh itu berarti roh begitu, bukan. Yaitu indikasinya yaitu merdeka tadi. Nah, kehidupan yang memiliki Roh Kudus, dia menjadi milik Kristus. Ini menjadi milik Kristus ini ada nanti dalam 1 Korintus 15 itu milik Kristus. Itu yang dibangkitkan, yang nanti akan bersama dengan Tuhan di angkasa dan selanjutnya sampai Yerusalem baru. Selanjutnya, kehidupan yang hidup dalam roh artinya mengikuti apa maunya Roh Kudus, selain menjadi milik Kristus, maka dia akan bisa berseru ya Aba, ya Bapa. Ini berarti seruan doa penyembahan. Jadi realnya kehidupan yang dipimpin dan hidup di dalam roh adalah secara sertifikasi itu sudah menjadi milik Kristus, maka harus membuktikan diri bahwa kehidupan itu suka menyembah kepada Allah, menyembah kepada Tuhan Yesus. Nah, dengan demikian kita bisa mempertahankan bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Itulah makna dari roti pertunjukan dan pelita emas. Dari firman Allah dan Roh Kudus itu bekerja sama untuk mewujudkan kemerdekaan sehingga kita menjadi milik Kristus, di mana milik Kristus itu suka menyembah ya Aba, ya Bapa. Demikianlah pengertian singkat dari ayat 1 sampai ayat 17. Amin.